Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ini banyak banget yang nanya ke saya ya. Jadi topik hari ini mungkin sesuai judulnya, apakah misalnya kayak detox atau fiber-fiber gitu beneran efektif atau enggak, apakah emang bagus atau enggak, kayak gitu ya. Ini aku akan dari sudut pandang aku, jadi aku akan selalu memberikan pro dan kontra seperti itu ya. Dan kalian selalu memutuskan sendiri apa yang terbaik buat kalian, karena yaitu uang kalian, badan kalian, ya kalian pintar lah gitu. Nah, jadi pertama-tama ya, ketika kita bicara soal detox atau fiber, rata-rata orang membeli produk ini dengan iming-iming untuk diet ya, bukan iming-iming untuk diet sih. Mereka berharap berat badannya turun banyak lah gitu, karena banyak banget di sosial media gitu ya, marketingnya kurang lebih seperti itu gitu. Aku minum ini, aku lancar BAB, dari BAB berat badan aku turun gitu. Aku membuang toksin itu keluar dari badan dan berat badan aku turun. Jadi mereka berharap bahwa berat badan kita akan turun gitu. Kalau ditanya apakah berat badan akan turun, aku akan menjawab tentu bisa gitu ya. Karena yang namanya kamu buang air besar ya pasti turun lah. Jangankan pakai fiber, kamu buang air besar natural aja, sebelum dan sesudah BAB beratnya beda gitu kan. Setelah BAB tentu lebih ringan gitu. Apakah berat badannya bisa turun? Bisa. Tapi apakah dalam jangka panjang itu wise digunakan gitu? Kalau ditanya apakah kamu bisa menurunkan menggunakan fiber, kamu bisa menurunkan mereka yang obesitas dari 120 kilo menjadi 80 kilo, itu kan perjalanan panjang ya. Menurut aku itu tergantung dari orangnya. Kalau misalnya kamu pola makannya asal, kayak hidupnya salah, nggak ada olahraga dan konsumsi fiber aja, menurut aku ya nggak akan bisa gitu. Tapi kalau misalnya cuma mau turunin sesaat, kayak ya mungkin up to 10 kilo gitu ya mungkin itu bisa gitu ya, dengan membuang sisa racun atau sisa detox atau dengan BAB yang keluar, itu bisa. Intinya dalam jangka singkat atau dalam jangka pendek menurut saya bisa, tapi dalam jangka panjang menurut aku kunci itu di gaya hidup. Dan juga kalau misalnya kamu udah nggak bisa ngatur gaya hidup dengan baik dan benar, dan BAB kamu udah lancar gitu ya, dan makanan yang kita makan bersih, otomatis ya toksinnya juga dikit gitu kan. Kamu nggak perlu lagi seperti itu, dan sistem detox kita juga bagus gitu kan. Itu kamu nggak perlu kamu nggak perlu membeli produk-produk seperti itu. Itu yang pertama gitu ya. Jadi kita itu dari apa yang kita makan. Anggaplah kita ini seperti apa ya, pipa saluran cuci piring gitu ya. Kalau misalnya kamu cuci piringnya makanannya selalu kotor-kotor, nggak pernah disaring, ya lama-lama kan mampet. Mau kamu siram soda api ini ibaratnya fiber, dia lancar tuh bentar, tapi kamu makannya kayak gitu lagi, cara nyucinya gitu lagi, ya sama aja dia akan mampet lagi gitu. Sistem detox kita akan membaik sendiri tergantung dengan gaya hidup kita. Aku memiliki banyak klien dan itu mereka sudah membuktikan juga gaya hidupnya benar, itu sistem pencernaannya baik sendiri gitu ya. Jadi aku selalu percaya kunci itu adalah di gaya hidup, jadi kita konsumsinya natural dulu gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kalau memang misalnya kamu ini memiliki masalah pencernaan, karena ada orang yang memiliki masalah pencernaan gitu secara genetik, atau bahkan mereka nggak bisa BAB sama sekali, sampai berminggu-minggu, berhari-hari gitu ya. Jadi 2 hari nggak BAB itu masih di dalam logis itu masih normal gitu ya. Jadi 48 jam sekali kamu BAB itu masih normal gitu ya. Nah, dan juga saya memiliki banyak klien ketika mereka mulai diet, awal-awal tuh BAB-nya tuh nggak lancar gitu, dan itu wajar. Kenapa? Karena porsi makan kita kan dikontrol jadi lebih sedikit, porsi makan lebih sedikit dan lebih bersih, toksinnya juga lebih sedikit. Jadi bisa dibilang untuk sampai membentuk feses atau tinja itu membutuhkan waktu lebih lama kan. Tapi seiring berjalannya waktu, awalnya emang belum ada schedule-nya karena perubahan pola makan gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu nanti dia akan lancar sendiri gitu. Jadi buat awal diet schedule-nya berantakan itu wajar gitu. Nggak usah panik, nggak usah gimana banget gitu ya. Nah, balik ke awal, kalau kamu tipe yang memang nggak bisa BAB sama sekali, bener-bener nggak bisa banget, kamu konsumsi suplementasi itu ya silakan. Karena itu nggak ada apa ya, itu daripada nggak keluar, ya mending kita digunakan suplemen untuk mengeluarkan, karena BAB terlalu lama di badan kan juga nggak bagus gitu ya. Itu silakan kamu konsumsi, itu nggak ada salahnya. Cuman saran aku kalau bisa jangan sampai berketergantungan.
kita konsumsi sekali untuk mancing nggak masalah, cuma jangan sampai berketergantungan, karena kayak aku bilang, segala sesuatu itu pasti selalu ada yang positif dan negatif gitu ya. Dalam hal apapun gitu, dalam barang apapun gitu ya. Bahkan ibaratnya ketika kita belajar tentang agama aja, ada yang namanya Tuhan, ada yang namanya iblis, selalu ada yin yang positif negatif dalam hal apapun. Aku percaya hal itu. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita terlalu sering terlalu banyak mengkonsumsi detox seperti ini, efek sampingnya apa sih gitu ya. Kalian bisa baca berbagai macam jurnal, tapi aku rangkumin aja ke kalian gitu ya. Yang pertama adalah segala sesuatu yang terjadi natural di sistem tubuh kita itu tentu lebih baik dibanding yang tidak gitu. Kalau misalnya kamu menggunakan suplementasi, itu kan bisa dibilang di-push paksa ya, didorong paksa gitu ya. Itu pertama-tama nutrisi yang baik yang belum terserap oleh tubuh itu yang keluar juga. Beda sama kita yang natural. Kalau kita natural nih, kita konsumsinya kayak ibaratnya udah apa ya, nutrisi baiknya udah terserap, baru ya sisa-sisa toksinnya atau tinjanya itu baru dikeluarkan gitu, kita BAB gitu. Tapi nutrisi baiknya udah terserap nih. Beda dengan yang non alamiah gitu. Karena non alamiah setelah kita konsumsi ya beberapa jam gitu kan, dalam waktu singkat dia langsung kita ke WC gitu bisa dibilang. Nah itu nutrisi baiknya belum terserap semua. Dan juga ada beberapa riset membuktikan bahwa sistem pencernaan atau organ kita itu menjadi males gitu ya. Jadi ibaratnya kayak dia ini pada dasarnya kan dia selalu bekerja gitu, tapi karena ada bantuan dia non alami, dia itu jadi malas. Jadi ada beberapa riset dalam jangka panjang sistem pencernaannya tidak efektif dulu. Jadi setelah stop dia membutuhkan waktu untuk pulih. Badan kita pada dasarnya bisa recovery kayak gitu. Makanya aku selalu bilang pakai kalau dibutuhkan aja, tapi jangan sampai ketergantungan kayak gitu. Nah setelah itu juga yang harus digarisbawahin adalah sebenarnya setiap produk itu memiliki bahan aktif gitu ya. Kalau whey protein ini bahan aktifnya whey. Kalau misalnya fiber atau detox itu bahan aktifnya itu adalah biasanya itu adalah psyllium husk. Psyllium husk itu kamu bisa beli di Tokopedia dan itu murah banget gitu ya, dibanding kamu beli per saset yang udah produk jadi. Itu biasanya juga produk jadinya ini tentu ada gimmick ya gitu. Jadi setiap produk jadi misalnya per saset itu 10 gram, psyllium husknya mungkin dia 3-5 gram. Ada gimmick misalnya ditambahkan ekstra buah-buahan, ditambahkan mungkin vitamin C, ditambahkan apa biar menjadi sebuah produk yang lebih bagus gitu. Tapi kalau emang tujuan kamu misalnya buat BAB dong, kamu beli psyllium husk aja, buah-buahannya kamu makan natural aja langsung lebih bagus kayak gitu. Dan itu lebih hemat banyak. Jadi selain psyllium husk dia juga ada inulin. Itu juga salah satu serat yang digunakan biasanya itu sumber serat sebagai fiber untuk BAB. Ada juga misalnya teh jati Cina, itu juga kamu bisa ya beli sendiri di Tokopedia, di marketplace itu ada, kamu bikin dan minum sendiri dibanding beli produk gitu. Biasanya teh jati Cina kalau ada produk udah dicampur teh-teh lain sih biar rasanya lebih enak juga. Cuman ya kalau kamu suka yang campuran teh seperti itu ya silahkan. Ada juga misalnya kalau psyllium husk biasanya kan rasanya tawar. Saya sukanya ada ekstrak buah-buahan biar wangi, silahkan gitu. Jadi itu opsional. Kamu bisa beli bahan baku atau bahan aktifnya aja dan dengan harga lebih murah, silahkan dibeli. Tapi kalau misalnya kamu suka produknya dan kamu emang merasa cocok dengan produknya, ya udah silahkan. Inti poinnya adalah kalau dirangkum, untuk diet kalau dalam jangka panjang, menurut aku itu semua balik ke gaya hidup lah, kita pakai logika aja gitu. Tapi kalau emang kamu dalam jangka pendek emang ya aku cuma mau detox singkat dan segala macam, ya udah silakan. Tapi balik lagi, kalau gaya hidup kamu ngaco, ingat si analogi cuci piring aku ya, nggak ada hasil lah, percuma gitu. Kita itu dari apa yang kita makan, itu yang pertama. Yang kedua adalah segala sesuatu pasti ada positif dan negatifnya. Itu aku udah jelasin negatifnya apa, positifnya apa. Positifnya adalah daripada kita nggak keluar BAB-nya, yang mending kita konsumsi dan BAB lancar, dan dia juga membantu menurunkan beberapa berat badan kilo kita di awal. Tapi dalam jangka panjang menurut aku big no gitu ya. Jangan ketergantungan, ingat. Lalu yang terakhir adalah kalau kamu mau save money, silahkan kamu beli yang raw ingredients-nya aja atau bahan aktifnya aja dibanding beli produknya gitu ya. Tapi kalau kamu suka produknya dan kamu suka rasanya, mungkin segar dan segala macam, silakan aja. It's your money, kamu mau beli yang mana atau kamu mau save your money, it's up to you gitu ya. So itu aja dari aku, semoga video ini bermanfaat karena banyak banget nanya ke saya soal detoxan seperti ini gitu ya. Gitu karena iklannya rata-rata semua aku makan berantakan, aku minum ini
lemak aku luntur semua hilang. Aduh, kita tuh bukan Mama Lemon yang kayak lemak di piring seluntur itu segampang itu hilang gitu. Dunia nggak seindah itu ya, seperti itu. Jadi balik lagi, percuma kamu konsumsi suplemen apapun kalau pola makan inti kamu itu nggak dijaga dan gaya hidup kamu nggak dijaga. So itu aja dari aku, and see you guys next video. Bye bye.